Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin ya rabbal alamin. Pasal 13, qaluhu kaifa yusyriku qalbu suwaril akwani muntabi'atan fi mir'ati am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun syahawati am kaifa yat'au ayat khula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min jinabati ghafalati am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawati. Bagaimana mungkin kalbu akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih terpampang di cermin? Bagaimana mungkin akan pergi menyongsong ilahi sedangkan ia masih terbelenggu nafsu? Bagaimana mungkin akan bertamu ke hadirat Allah sedangkan ia belum bersuci dari kotoran kelalaiannya? Bagaimana mungkin diharapkan dapat menyingkap berbagai rahasia sedangkan ia belum bertaubat dari kekeliruannya? Bagaimana mungkin kalbu akan bersinar terang sedangkan anasir keduniaan masih menyelimutinya dan dianggap bisa mendatangkan manfaat serta bahaya? Bahkan anasir keduniaan itu begitu diandalkannya. Jika hati masih terbelenggu oleh nafsu, bagaimana mungkin bisa berjalan menuju Allah? Orang yang dibelenggu tentu tidak akan mampu berjalan. Bagaimana pula hati bisa melihat Allah sedangkan ia masih belum suci dari junub kelalaiannya? Di sini Ibnu Athaillah mengumpamakan kelalaian dengan junub, karena seseorang yang sedang junub tidak diperbolehkan memasuki masjid. Seperti itu pula orang yang dikuasai kelalaian, ia tidak akan diizinkan menemui Allah. Bagaimana mungkin hati akan mewarisi ilmu kaum arif sedangkan ia belum bertobat dari kesalahan atau maksiat yang tidak disengaja dilakukannya? Dalam hikmah di atas, Ibnu Athaillah mengungkapkan kejanggalan yang dilihatnya. Menurutnya, bagaimana mungkin seseorang bisa meraih sesuatu yang diinginkannya sedangkan ia masih melakukan hal-hal yang justru merintangi pencapaiannya? Hati yang bercahaya hanya dapat diraih dengan cahaya iman dan keyakinan, bukan dengan harta dan hal-hal lain yang bersifat duniawi. Keduniaan justru akan membuat hati menjadi gelap. Perjalanan menuju Allah hanya bisa dilakukan dengan memutus belenggu nafsu dan syahwat, bukan dengan menuruti nafsu dan syahwat. Pertemuan dengan Allah hanya bisa terjadi bila hati telah suci. Hati yang masih belum suci atau masih dikotori oleh kelalaian akan menghalangi pertemuan dengan Allah. Kemampuan menguasai ilmu dan mengetahui detail-detail rahasia hanya bisa didapat melalui ketakwaan, bukan dengan keinginan yang besar untuk selalu melakukan maksiat. Allah Ta'ala berfirman, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang beramal dengan ilmunya, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang tidak diketahui. Keempat hal di atas sebenarnya saling mempengaruhi satu sama lain. Tampilnya gambaran keduniaan di dalam cermin hati menjadi sebab terbelenggunya hati oleh syahwat. Keterbelengguan hati dapat menyebabkan kelalaian. Kelalaian menjadi sebab segala kekeliruan, dan kekeliruan menjadi sebab butanya hati.
Jadi ini memang membahas tentang hati, terlepas nanti nopo niku perilaku itu mencerminkan hati. Tapi dalam pasal 13 ini kita membahas hati dulu. Jadi piye awake dhewe niki ngrayai utawa introspeksi diri rupane hati niku. Kira-kira ana gumandile teng donya napa mboten yang konsep zuhud ya. Konsep zuhud itu kan bukan berarti gak gelem donya atau gak nopo larat lah. Zuhud itu tidak berarti melarat, tapi kan dunia itu mboten kumandil, mboten nyantol di utek di hati. Nah ini menjadi syarat itu, menjadi syarat sowan kembali Gusti Allah. Bahasanya di ini nopo ayat khula hadratullah, yang mungkin di pasal ini mengandung bahwa kan memang ada perbedaan pendapat, khilaf di antara ulama terkait ketika manusia di dunia itu sangat ketemu kesini atau tidak. Ada yang mengatakan bisa, tapi mayoritas ulama itu ketika masih hidup tidak mungkin bisa ketemu dengan secara wajib cakongannya tidak bisa. Tapi memang ada satu pendapat memang yang bisa. Tapi secara mayoritas memang si urip, si kawa jasad ini kan tidak mungkin ketemu, tidak mungkin bisa sowan kita memiliki hadratullah, ayat khula hadratullah. Ini memang ya kudu dilan. Memang apa niku syarat gitu. Barat bocor pengen deh. Bagaimana mungkin kalbu akan bersinar sedangkan bayang-bayang dunia masih terpampang di cerminnya, kan teman-teman. Dan kadang-kala banyaklah mungkin video, mungkin kata-kata, dan kita melihat, apalagi melihat diri sendiri, ya. Melihat orang di kemauan kan, itu menurut kacamata kita, menurut penilaian kita. Yang ada, makanya bahasanya itu menurut kacamata kita, bahwa kan kita tidak mungkin tahu persis hakikat orang atau hakikatnya itu bagaimana. Kita mengerti gambar itu. Makanya kan fikih TV itu dihukumi oleh karena TV itu dianggap kocok. Jadi dulunya nggak boleh melihat apalagi sesuatu sing nopo, sing rupanya memperaurat itu kan, walaupun TV tidak boleh dilihat. Tapi ternyata TV itu kan dibiasakan bahwa TV itu kaca. Kok ono wong jerone kaca iku memperaurat kan sing ketok nang banyak awake dhewe kaca. Itu wong. Itu secara fikih. Secara hakikat ini kan jadi apalagi kita berarti kan itu kira-kira lampu ampere padang ini kan juga kacanya bersih, tidak ada noda. Nah kalau mau dia menilai orang ini delok coba lewat jendela ini kira-kira jendela ini regetan bersih. Ojo-ojo jendela ini atau contohnya apa ini sih rusuh sih kotor. Kok dulu saatnya menungso kok rusuh kabeh kan. Nah, jendela kita yang kotor, kaca kita yang kotor. Nah ini kan mencerminkan hati, mencerminkan kepribadian kita masing-masing. Ini kan memang yaitu memang tidak bisa hakiki kita melihat, kita menggambar, kita menentukan sesuatu itu kan karena
ya sebatas kita, sebatas kemampuan kita. Awake dhewe sing di nopo sing sering di sini bahan sing bingung ambil ekonomi kan ahli ekonomi, padahal sing gak ahli totolan di pasar lo gak tau ngomong gak ahli soalnya pokoknya total pagi selesai. Tapi sing ahli kan malah bingung, malah ngerti. Sama halnya ahli geologi, ahli nopo gunung itu nih duwe wedi yo sing ahli tenan. Akhirnya dari sini itu menjadi panduan kita. Bagaimana mungkin kau akan bersinar di barat mojol ya. Menurut Allah ini kan tidak ada hijab, tidak ada batas. Di qauluhu pasal 14 ya. Al-qaum kulluhu dzulmatun wa innama anaru dhuhural haqqi wa innama anaru dhuhurul haqqi fihi faman ra'al kauna wa lam yajhadhu fihi aw 'indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'waza wujudul anwari wa hajiban an husyumushil ma'arifi bisuhubil anwari. Al-kaum atau barang sing wujud, hanya di sini dibahasakan semesta. Semesta itu seluruhnya gulita, gelap. Ia hanya akan diterangi oleh wujud Allah. Siapa yang melihat semesta namun tidak melihat Allah di sana, atau tidak melihatnya ketika sebelum atau sesudah melihat semesta, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya-cahaya lain dan terhalang dari surya ma'rifat karena tertutup tebalnya awan dunia. Di mata para ahli syuhud, orang yang menyaksikan kehadiran Allah dalam segala sesuatu, dunia ini tidak berwujud. Yang membuat dunia ini tampak hanyalah wujud Allah. Hanyalah wujud Allah semata. Persis seperti pancaran sinar matahari yang masuk ke dalam sebuah lentera berkaca, tak ada wujud kecuali wujud yang maha benar. Dengan kemunculan Allah pada segala sesuatu, semua menjadi ada sesuai tabiatnya masing-masing. Aslinya mereka tidak berwujud dengan sendiri. Jika demikian, barang siapa yang melihat alam semesta ini tanpa merasakan kehadiran Allah di sana, berarti ia telah kehilangan nur ilahi yang membuatnya mendapat musyahadah. Di samping itu, ia juga tidak mungkin akan mendapat makrifat karena ia telah disilaukan oleh semesta ini, oleh perkara lain berarti. Di sini Ibnu Athaillah menyinggung tentang bermacam-macam tingkatan ahli syuhud dalam memandang Allah. Di antara mereka ada yang menyaksikan Sang Pencipta terlebih dahulu sebelum menyaksikan ciptaannya. Jika pandangannya jatuh pada suatu benda, ia akan menyaksikan keberadaan yang maha benar dan bahwa hanya Dia yang menggerakkan dan mendiamkannya. Itu terjadi sebelum di benaknya terbersit apakah benda itu manusia ataukah domba, tinggi ataukah pendek dan sebagainya. Ada juga yang menyaksikan Tuhan setelah tahu bahwa benda yang disaksikannya itu adalah binatang. Ada yang menyaksikan Tuhan tepat di saat ia menyaksikan sebuah benda. Ada pula yang menyaksikan Tuhan pada benda. Hikmah ini teramat sulit untuk dijabarkan karena semua pengalaman di atas tidak bisa diungkapkan melalui ucapan atau tulisan, namun hanya bisa dirasakan. Orang yang mengalami syuhud akan kehilangan kata-kata untuk menjelaskan. Lahuna wa ta'ala bis-shawab. Gambarannya
wow, gambaran yang barusan itu seperti matahari menyinari lentera, bahwa kan sinar aslinya itu punya matahari, bukan punya siapapun. Atau gambaran ini nalika awan tang-tang itu dia ono padange lampu. Kok lampu merkuri sing ratusan watt itu kan tidak akan mungkin bisa menyamai. Atau sampai hari ini belum tidak ada yang bisa menyimpan energi petir. Kan itu listrik tuh Pak. Tadi kan belum bisa ngomong nyekal. Saya ini sama Kiai Sengkelak, jadi cerita. Kan itu mengandung energi juga. Akhirnya dari situ ada beberapa pembagian, ada beberapa tingkatan, ada beberapa tahapan proses ataupun cara ataupun macam-macam wong syuhud dan gone Gusti Allah. Monggo menawi wonten sing kirang paham. Apa aja terus? Ipin? Masalah setahun keterangan ini itu mengetahuilah menyebut tentang bermacam-macam tingkatan dalam memandang Allah. Di antara mereka ada yang menyaksikan Sang Pencipta terlebih dahulu sebelum menyaksikan ciptaan Allah. Jika pandangannya jatuh pada suatu benda, dia akan menyaksikan keberadaan yang Allah. Yang kedua, dia menjelaskan itu itu manusia atau bukan, tinggi atau pendek. Angka itu gambaran itu kan akhir-akhir ini kan tidak bisa dijelaskan. Ini terlebih dahulu sebelum menyaksikan ciptaannya itu mereka yang menyaksikan Sang Pencipta terlebih dahulu sebelum menyaksikan ciptaan. Ya kalau saya terlepas
gak iso di apa diucapkan ya, nggak bisa digambarkan dengan ucapan. Jadi mungkin tiga pembelajaran kita, tiga gaya-gaya ya, mungkin orang di posisi fana. Nanti kita iso gambar seseorang dengan tahapan ngalami iman fana, yang artinya fana itu sirno utawa kana apa-apa saliyane Gusti Allah. Berarti kan yo kok wis delok delok ae wis ana ning Gusti Allah, apalagi delok bisa niku gambarane ya wong sing di iman fana. Ya aku suka iso. Ya aku bagaimana lu kan ini apa lah? Ya gak bisa dikai bukan apple to apple namanya, tapi setidaknya gini. Ketika sopo pondok rasa lah, ya boleh liane lah. Dan aku sebagai alumni, begitu mlebu pondok rasa kan bisa bedakno tanpa harus nakoni. Oh ini santri, ini alumni, ini tamu yang bukan alumni ya. Kabarnya akhirnya kan tanpa itu mau oh ini Gusti Allah kan bisa mekan iki. Atau mungkin ono jamaah kolosal, ono pagelaran apa yang kita bersepakat, oh khusus Malang gawe atribut tak gawe seragam biru. Jadi kan kalau aduan biru berarti Malang, Arema berarti biru. Kira-kira
Faminhum may yusyahidul kawan qablal akwan. Melihat Allah sebagai melihat makhluk sebelum dia sesuatu. Faida waqa'a basaruhu ala syai'in kahayawanin syahidin. Jika penglihatannya melihat terhadap sesuatu seperti hayawan, burung ketok atau burung rupa apa-apa itu sudah tergambar ya di situ merupakan wujud Allah, merupakan wujud Allah. Gambaranku untuk meraih pemahaman itu ya orang-orang fana, orang-orang di makom fana. Nah, gambarannya piye ya gak iso kok turun tau fana. Pasal 14. Iya, pasal 14. Kenapa ada paragraf terakhir itu landasannya qaulullah ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Landasannya itu. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, fil ardi memang kata-kata fil ardi. Wajana laita kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Wal itu tadi. Sampai mungkin hati akan mewarisi ilmu kaum alif, sedangkan yang belum bertobat dari kesalahan atau maksiat yang tidak sengaja dilakukannya. Jadi tobat ini sengaja berjumlah. Apa itu tobat itu singgung sengaja, bukan tobat itu sendiri. kudune kan tobat utawa diarani maksiat itu kan yo sengaja. Apa ono maksiat sing gak sengaja? Akeh. Sampeyan tau ngaji salam taufik. Sing bahas murtad, sing bahas niku lho maksiat di motor, maksiat di kuping. Makanya perlu ngaji, perlu belajar itu kan ngono, Pak. Akhirnya tobatnya piye? Kanjeng Nabi sing wis dijamin ya beliau itu satu hari satu malam itu tidak kurang dari 100 dari membaca istighfar sebanyak 100 kali. Sing itu Kanjeng Nabi. Nah
Nah, terus sampai diri. Nah, terus yang bodoh-bodoh itu mah, yang bodoh itu kan termasuk dosa besar kedua setelah musyrik kan. Dosa besar musyrik, dosa besar yang kedua adalah bodoh. Jalan murokab. Akhirnya kan lo, ya, sinau takon lah kalau nggak tahu. Tuh, yang perlu ditopati. Pasal 13 ini kan pokok-pokok Ibnu Athaillah ini heran. Kan kudune wong lek wis duwe iman ambek yakin itu gak mungkin dulmah, gak mungkin petang. Jadi nopo bahasa yang disampaikan itu adalah ini wis husnudon bahwa sampean itu wong pinter. Maksudnya pinter itu dalam syariat ya, dalam hal agama ya. Ya di level punya iman dan punya keyakinan itu kudune atine wis ono nur, sudah ada wis mencorong hati itu. Mencorong itu ada apa? Oh, mulai bahas maksiat kok. Gak semonco ya, makanya kita lah minimal 100 tadi, terus meminimalisir hak-hak adami yang mungkin itu lebih abot tebusane daripada hak Allah. Sama ya, kudu tetap update dan ngaji. Mana Mas Abang? Kembali tadi. Takut? Pasal 13 terakhir mengambil dalam sebuah kata disebutkan siapa yang beramal dengan ilmunya maka Allah akan mewarisinya ilmu yang tidak diketahui. Itu ada dua dasar ya. Yang pertama dari Al-Quran, wattaqullaha wa ya'lamukumullah. Terus dari hadisnya, man amila bima ya'lamu waritahullahu alima malam ya'lam. Ya, yang sering digaungkan di pelosok itu seseorang yang ilmu kan harus ilmiah, dan ilmiah harus amaliyah. Karena atau ini kok alimun mutahatiku jahilun mutanasiku kan. Jadi seseorang yang tahu teori kan harus praktek, dan praktek butuh sesuai kalau teori. Kita harus ngaji fikih, caranya sholat piye, caranya wudu piye, ya butuh praktek lah. Sunnah-sunnahnya wudu itu apa, sunnah hayati sholat itu apa, sunnah abadi sholat itu bagaimana.
hadisnya, barang siapa yang ilmiah amalia, maka Allah akan mewariskan, atau secara bebas penafsiran kan akan diberi kelebihan lah, maksudnya kan seperti itu. Kalau itu keterangan dengan ilmu ilmiah. Ya, ilmiah amalia ilmiah. Jadi Pak Adit istilah kalau menulis Ya, betul. Dan semakin ke sini ilmiah itu nggak harus amalia. Jadi mungkin kitab-kitab atau yang di beberapa akhlak di kitab taklim dan alimun mutahaddiqun. Jadi memang kan seseorang yang tahu teori itu berkewajiban mempraktekkan. Tapi semakin kesini enggak kok. Wong pula kok gak tahu praktek itu. Karena di era Rasul, di era sahabat, kan sahabat itu praktek keilmuannya atau praktek ibadahnya itu, jadi mereka itu tahu satu teori langsung praktek. Praktek wis kadang ngaji maneh, ngerti teori maneh, praktek maneh. Nah, tapi hari ini ku gak kudu ngono banget. Bahkan awake dhewe oleh pula akeh. Kan gak kudu didol kabeh. Karena minimal itu dengan tahu semua hal, karena awake dhewe gak gampang kapusan, gak gerengseng, atau minimal tidak bergantung dengan orang lain. Ingatasi nyambung kabel kan, maksudnya gak paham, maksudnya lu tukang listrik kan boleh. Tidak tahu mesin, apa kudu tukang bengkel kan enggak. Kan minimal orang mesin mati kan saudara. Karena itu yang ilmu pengetahuan secara umum. Di agama apa Pak? Mulai itu wahyu apal banget bab umroh, bab haji, tapi kan haji itu manis atau ahli sabila. Tapi kan minimal teorinya tahu. Minimal teorinya tahu. harus di apa tuh
ilustrasi sesuai dengan pemahamannya itu ilustrasi mungkin bisa dikatakan bahwa beramal dengan ilmu itu maksudnya dengan ilustrasikan bahwa itu pula kita belajar ngaji dan ngaji yang tidak harus katakanlah mengamalkan itu dengan apa itu seperti mubalik ataupun kan tidak harus seperti itu Ya, betul betul pemahaman diri sendiri. Ya. Mengamalkan itu dalam artian mempraktekkan. Mempraktekkan. Jadi amal yang dimaksud di situ itu orang sotakoh. Iya. Praktek. Jadi barang siapa beramal dengan ilmu itu tidak diartikan dengan bersotakoh ilmu boten. Betul, Pak. Bahasa di redaksi Arab man amila bi ilmi itu adalah orang yang mengamalkan atau melakukan sebuah amalan ibadah tapi dengan ilmunya, didasari oleh ilmunya. Intinya wong ibadah itu ya kudu ana ilmune. Ngoten maksudnya. Jadi wong kok nglakoni amalan ibadah, wong kok beramal ngamalake praktek laku ibadah itu ya kudu diilmihi, kudu nganggo ilmu. Ora syukur nglakoni. Ya, kalau redaksi Indonesia kan ya teori yang sesuai praktek dan praktek yang sesuai. Jadi beramal sing dikalimatkan di situ itu bukan berarti bersedekah. Jadi bahasa beramal itu ada amila itu dalam bahasa Arab adalah melakukan sesuatu, melakoni sesuatu itu amila. Arti bahasa Indonesianya betul. Tapi di kono kan kadang diredaksino beramal. Tapi versi redaksi Arabnya man amila bi ilmi itu nggih wong ngelakoni sesuatu lah, ngelakoni sesuatu dengan ilmu. Nah ini kan itu diredaksikan siapa yang beramal, jadi seakan-akan memberikan pemahaman yang awal itu sih gak ngerti bahasa Arab. Arahnya bersotakoh dengan ilmu, takoh ilmu boten, ini orangnya takoh ilmu. Ini melakukan sesuatu dengan ilmu. Awal itu nih. Ya terus.
Dua materi.